Dasarnya dari undang-undang, kalau misalnya dia sudah mencapai poin maksimal terkait dengan pencabutan SIM, maka ini menjadi dasarnya. Nah, untuk putusannya itu akan ada di pengadilan. Indeks yang ada itu memang kita agak tertinggal dengan terkait dengan keselamatan, di mana angka kecelakaan kita kalau dibandingkan dengan rasio masyarakatnya masih cukup tinggi. Angka fatalitas korbannya juga masih cukup tinggi. Salah satu potensi ataupun kelemahan ya dari sebuah inovasi itu ya adalah adanya pungli. Memang kita tidak terlepas dari isu tersebut. Hello everyone, we're excited to bring back your favorite podcast with me, Nisfi, di Suara Presisi bersama berbagi inspirasi. Here today, I'm not flying solo. We welcome a very sharp, charming, and talented police officer just graduated from University of Glasgow. Please welcome Mr. Wisnu Imamtiasa. Hello, thank you so much for being here. Thank you. So, I want to start there. We talk about traffic. We talk about attitude. And your new innovation called TAR, or Traffic Attitude Record. So let's just start with very simple question. Apa sih attitude dalam berlalu lintas? To start tonight. Jadi terkaitan dengan apa itu attitude ataupun perilaku berlalu lintas itu adalah bagaimana tingkah laku ataupun berkaitan dengan gaya berkendara yang ada di jalan raya. Baik itu dari pengendara kendaraan bermotor ataupun dari pejalan kaki. Karena kan pengguna jalan tidak hanya dari pengguna kendaraan bermotor, tapi juga dari pengguna ataupun pengguna jalan yang bisa disebut jalan kaki. Nah, berkaitan dengan itu berkaitan dengan bagaimana mereka menempatkan diri dan berperilaku di jalan raya, karena berkaitan dengan orang lain juga. Di mana jalan raya itu kan tidak hanya kita sendiri, tapi juga berkaitan dengan orang lain, ada pengendara yang lain ataupun pengguna jalan kaki, pejalan kaki yang lain. Jadi tidak bisa hanya dibiarkan lepas begitu saja, tapi juga harus ada semacam sistem yang mengontrol tentang perilaku agar tidak terjadi gesekan antara pengguna jalan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa lancar, bisa aman, bisa selamat dalam mobilitasnya gitu. Kalau untuk mengedukasi pendengar sedikit ya, kalau kembali lagi dengan attitude tadi, why is this like such a big deal? Kenapa hal ini menjadi penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat luas, terutama pendengar kita? Kenapa menjadi suatu inovasi yang penting dilakukan edukasinya terhadap masyarakat? Ya, jadi mengapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena ini berkaitan dengan hak dari pengguna jalan dan kewajibannya, di mana sistem TAR atau Traffic Attitude Record itu memiliki landasan hukum. Dan juga karena dia sebagai produk hukum, juga memiliki konsekuensi dari hukum itu sendiri. Di mana pengendara akan diberikan semacam penomoran ataupun skor dalam dia berperilaku berkendara. Range-nya itu dari 0 sampai dengan 12, itu untuk peringatan pertama, sampai dengan dia poin 18, di mana dia bisa dicabut SIM-nya melalui mekanisme pengadilan. Jadi kalau misalnya dia skornya itu sampai 12, maka dia akan mendapat peringatan dan diwajibkan untuk mengikuti sekolah mengemudi ulang. Di mana untuk mendapatkan SIM, kita juga harus sudah diwajibkan untuk mengikuti sekolah pengemudi. Dan itu sudah tercantum dalam perpol yang ada dikeluarkan oleh Polri itu sendiri. Jadi tidak bisa semena-mena. Jadi kalau misalnya kita ditilang atau terlibat sebagai pelaku dari kecelakaan lalu lintas di mana merugikan orang lain, kita tidak hanya mendapatkan sanksi administratif dari tilang saja, tapi juga memiliki konsekuensi hukum. Memang TAR ini dia memiliki dua tipe sanksi ya. Yang pertama itu sanksi administratif dan sanksi hukum, di mana sanksi administratifnya itu adalah pemberian skor terhadap pelanggaran. Kemudian dia ada terkait dengan skor apabila dia terlibat sebagai pelaku kecelakaan ataupun peran ataupun aktor yang sebagai penyebab kecelakaan. Jadi tidak bisa hanya lepas begitu saja, tidak hanya sekedar untuk tilang. Nah, kenapa ini menjadi sebuah inovasi? Sebenarnya ini kalau kita melihat dari historisnya ya. Historisnya itu mulai dari tahun 92 itu sebenarnya sudah ada. Itu dulu namanya SPPT, Sistem Potensial Point Target. Nah, jadi di poin itu mungkin karena
di masa itu inovasi terkait dengan teknologi masih sangat kurang. Kemudian pada tahun ini Korlantas berusaha untuk membuatnya lebih modern, di mana kita membuat sebuah sistem data atau pangkalan data yang berguna untuk menyimpan seluruh koinnya secara digital. Jadi aplikasi ini tidak hanya terbatas hanya penggunaan kepada polisi saja, tapi juga masyarakat juga bisa melihat skornya, bisa men-tracknya sendiri. Jadi kita tidak hanya sekedar tiba-tiba dia langsung dicabut SIM-nya, tiba-tiba dia langsung dapat SIM-nya, poinnya segini, enggak. Tapi masyarakat juga bisa melihat dan ikut memantau. Ternyata saya tidak merasa melanggar, tidak merasa ditilang, tidak pernah merasa mendapatkan surat dari Etle, ataupun tilang di jalan atau tilang manual, kok tiba-tiba skor saya naik. Itu bisa menjadi salah satu kelemahan. Nah, makanya di sini kita sudah membuat aplikasi TAR, di mana ini tidak hanya sebagai sebuah aplikasi untuk menyimpan data, tapi juga sebagai membuat ruang publik untuk saling berinteraksi apabila mereka ataupun masyarakat mungkin ada memberikan sanggahan ya, karena itu cukup menyusahkan. Kalau tiba-tiba masyarakat sudah dapat poin, kemudian SIM-nya ditilang, mereka tidak bisa menggunakan kendaraan motor sehingga menghambat dari mobilitasnya, mau bekerja, liburan, atau sebagainya. Wah, menarik sekali ya sebenarnya bagaimana sistem angka ini bisa dirubah jadi interpretasi kan. Nah, sebenarnya kalau dari spark of this area yang dari Mas Satri sampaikan, apakah ada kaitannya dengan pendidikan sebelumnya di University of Glasgow? Kalau misalnya ada, mungkin boleh sharing ke kita, apakah di beberapa negara seperti developed country atau negara-negara yang kita bisa bilang benua biru ya, apakah sudah menerapkan ini? Kemudian kalau applicable-nya di Indonesia sendiri yang pada dasarnya kita masih we are like developing country, apakah ada challenge tersendiri? Dan kalau dikomparasi bagaimana keduanya bisa saling bersinkronisasi? Ya, sebenarnya penerapan dengan konsep ini itu sudah banyak diterapkan ya di negara-negara yang sudah lebih maju daripada kita, di mana negara Singapura, negara Amerika, juga di Inggris, terutama di benua Eropa, hampir seluruhnya sudah menggunakan konsep ini. Sehingga dari semacam indeks yang ada itu memang kita agak tertinggal dengan keselamatan, di mana angka kecelakaan kita kalau dibandingkan dengan rasio masyarakatnya masih cukup tinggi, angka fatalitas korbannya juga masih cukup tinggi. Sehingga salah satu penemuan ataupun temuan yang kami dapat itu masih sangat disayangkan, karena ada hubungan terbalik antara angka kecelakaan dengan angka tilang. Angka kecelakaannya tinggi, maka kita didapat trennya itu angka tilangnya rendah. Kalau ternyata ketika angka tilangnya tinggi, ternyata angka kelakanya terendah. Salah satu bentuk interpretasinya kan berarti kesadaran masyarakat ini masih cukup rendah terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Itu dari segi sosialnya. Kalau dari segi hukumnya, ini kami dari Polri ini hanya menjalankan mandat dari undang-undang dan keputusan MK. Nah, undang-undang itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dan putusan MK pada saat sidang gugatan uji SIM seumur hidup. Salah satu bentuk pesan ataupun yang menjadi pengingat dari hakim MK itu adalah untuk segera implementasi TAR, Traffic Attitude Record. Nah, itu menjadi dasar putusan kami untuk menerapkan inovasi ini, sehingga tidak alih-alih tiba-tiba Polri hanya membuat ini mungkin hanya sekedar untuk cari insensasi, enggak. Tapi ini semuanya ada dasarnya. Dasarnya dasarnya menggunakan data laka lantas dan data tilang, serta merupakan mandat dari pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, cukup bisa dipahami. That's what we call innovation kan. Pasti sebuah ide baru tuh ada pro dan kontra. Ada juga orang-orang yang ngerasa simpati, ada juga yang ternyata oposisi dan lain-lain. It's normal for innovation. Tapi di sini saya menemukan sebuah gap ya. Kalau misalnya sudah dilaksanakan seperti itu, is this system actually sync to the biggest database atau tidak? Karena Indonesia tuh it's a big country, it's a multiple like different culture and anything. Kita punya database yang sangat luas sekali, akan jadi mungkin tantangan juga, it's a challenge. Nah, kalau kita digging inside to the system itself, apakah sebenarnya sistem ini sudah sync to database yang memang akan membantu masyarakat di segala sektor ya, bisa di rural area maupun urban? Ya,
it definitely does. It does sync with another applications. Mhm. Untuk khususnya di Korlantas itu kita sudah sync ataupun sudah berkolaborasi dengan aplikasi yang ada di Laka. Juga Laka itu juga punya pangkalan datanya. Nama aplikasinya itu RSMS, Integrated Road Safety Management System. Ada juga di data tilang tilang nasional dengan data SIM. Karena itu berkait dengan penandaan SIM. Jadi tidak hanya sekedar SIM itu hanya menjadi syarat untuk berkendara saja, tapi juga sebagai bentuk identitas dan pangkalan data. Jadi seluruh data yang ada di aplikasi TAR ini dia mengambil dari pangkalan data yang ada di Korlantas. Nah, jadi tidak hanya sekedar tiba-tiba ujuk-ujuk ngambil data terus tiba-tiba langsung jadi ini barang. Enggak, tapi ini juga merupakan bentuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dari bidang lain, ada bidang Regiden dan bidang Gakum yang ada di lalu lintas. Nah, kemudian kita juga sudah sync dengan kejaksaan. Dalam hal ini karena berkaitan dengan pencabutan SIM. Karena pencabutan SIM itu bukan merupakan tidak hanya menjadi wewenang tunggal dari Polri, tapi pencabutan SIM itu harus melalui proses pengadilan. Pengadilanlah yang memutuskan bahwa orang ini dapat dicabut SIM-nya atau tidak. Polri ini hanya sebagai pemberi bahan dasar. Dasarnya dari undang-undang, kalau misalnya dia sudah mencapai poin maksimal terkait dengan pencabutan SIM, maka ini menjadi dasarnya. Nah, untuk putusannya itu akan ada di pengadilan. Jadi tidak hanya Polri ini, pendapat aplikasi ini berdiri sendiri, tapi dia juga bersinergi dengan lembaga yang lain, dalam hal ini yaitu pengadilan. Wow, menarik sekali. Background-nya sungguh menarik ya. Kayaknya mungkin masyarakat tidak sabar menunggu ini di launching. Ataupun kalau misalnya boleh sharing sedikit, apabila ini diterapkan, pasti kan tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia. Pasti kita akan memilih daerah dengan aksesibilitas yang paling tinggi dulu, yang memungkinkan masyarakatnya, ya we can say like more like well educated. Nah, kalau misalnya sudah di launching, yang jadi pertanyaan besar adalah, menurut Mas sendiri apakah how ready is our community? Apakah masyarakat kita dengan culture yang berbeda mungkin daripada developed country sudah siap dengan inovasi ini? Kemudian bagaimana Korlantas sendiri kayak dealing dengan situasi dan kondisi yang mungkin sedikit berbeda dengan negara-negara yang lain? Ya, sebenarnya untuk terkait dengan proses sosialisasi itu sudah dilakukan dari awal tahun ya, karena Korlantas mulai mengumumkan terkait dengan aplikasi ini mulai dari awal tahun 2025. Nah, jadi terkait dengan itu sebenarnya kita masih dalam proses sosialisasi, tahap sosialisasi kepada masyarakat, karena ini tentu kami dari Korlantas sendiri mempertimbangkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi hukum yang cukup luas, masyarakat yang luas terkait dengan hak dan kewajiban yang ada. Nah, jadi dengan melalui podcast ini kami harapkan semoga ini bisa menjadi sarana pembelajaran dan informasi kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap dengan inovasi yang ada dari Korlantas ini. Karena di sini kita tidak hanya berusaha untuk memberatkan dari masyarakat ya, tapi juga ini berusaha untuk mewujudkan dari keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Jadi tidak ada lagi namanya orang ya berusaha untuk main seenaknya sendiri di jalan. Mereka juga harus lebih belajar tentang terkait dengan etika di jalan gitu. Last question, ini mungkin juga pertanyaan bagi hampir semua pengendara mobil di segala usia, di segala genre, mau perempuan mau laki-laki. Apakah kalau ini diterapkan, kemungkinan pungli bisa naik atau tidak? Ini juga menarik buat saya. Jadi salah satu potensi ataupun kelemahan ya dari sebuah inovasi itu ya adalah adanya pungli. Memang kita tidak terlepas dari isu tersebut. Namun namanya inovasi tentu harus dibarengi dengan pengawasan. Nah, kalau misalnya kita berkaitan dengan hal itu, tentu yang harus dikuatkan adalah di fungsi pengawasannya. Kita di Polri sudah ada dari Propam, sudah ada dari Wasum untuk terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan dan implementasinya. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa masih enggan ataupun masih merasa ragu-ragu dengan aplikasi ini, Polri sudah memiliki fungsi pengawasan dan semoga diharapkan dapat mengawal dari implementasi aplikasi. Amazing. That was wonderful podcast from Mr. Wisnu Imam Tiasa. I hope you guys all enjoy this podcast, but not only enjoy, I hope you guys get the information to be a good attitude in traffic, and please drive safely. See you in our next podcast with me, Nisfi, di Suara Presisi bersama berbagi inspirasi.